para mahasiswa yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online mata kuliah akuntansi syariah dan kepemimpinan Islami. Dalam keadaan sehat-sehat walafiat, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita tetap konsisten dengan agama kita, yaitu ad-dinul Islam. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Para mahasiswa yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki presentasi tentang kecerdasan intelektual sebagai pemimpin Islam dan strategi menjadi pemimpin, perlu kita mengetahui bahwa di dalam atau sebagai pemimpin kita harus memiliki kecerdasan, ya. Ini yang penting, karena kecerdasan itu yang perlu kita ketahui ada 3 yang harus kita pegang, ya, sehingga di dalam diri kita situasi apapun dan dimanapun kita berada, itu selalu kita berpegang teguh pada kecerdasan itu. Yang pertama, kecerdasan intelektual, ya, yang tentunya dalam hal ini setiap manusia punya kecerdasan, keilmuan, ya. Keilmuan di sini berdasarkan disiplin ilmu yang kita miliki. Ya, seperti di sini kita tentunya ilmu akuntansi syariah, kita bisa menguasai bagaimana sistem perekonomian menurut syariat Islam. Itu yang perlu, dan ini semuanya memiliki kecerdasan intelektual. Dan ini sudah dicontohkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya yang menjadi utusan Allah pada waktu itu sebagai pemimpin, ya, negara sebelum memangku jabatan bendahara, itu Nabi Yusuf, ya. Itu betul-betul memiliki kecerdasan dan kedisiplinan dan kejujuran sehingga dia mampu sebagai pemimpin untuk memegang kas negara. Kemudian yang kedua adalah kecerdasan emosional, ya. Setiap orang atau setiap pemimpin harus memiliki kecerdasan emosional, ya. Karena setiap pemimpin itu harus mengetahui bawahannya. Ya, tentu di semua bawahannya ini ada yang disukai, disenangi, ada yang tidak disukai atau yang disenangi. Ini tentu sebagai pemimpin dia harus marah, ya. Tentu ada tindakan-tindakan yang tidak pantas
dilakukan di dalam kepemimpinan sebagai seorang pemimpin. Maka dengan cara ini tetap dia mungkin benci, tapi secara pribadi sebagai bawahannya tetap dia senang, tetap dia mendekati. Sebab kalau dia tidak mendekati, itu hal-hal yang tidak senang disenangi tadi tidak akan berubah ya, tentu dengan cara-cara bijaksana ya, supaya bisa menyesuaikan di dalam struktur kepemimpinannya. Nah, saya kira kita sudah merasakan di kantor di mana ada teman kita yang kita senangi, yang cocok dengan kita. Ada teman kita tidak senangi, tapi tetap teman kita ya. Tentu di balik itu ada kelebihan-kelebihan, itulah yang dimiliki seorang pemimpin. Tidak semuanya dibenci, tapi ada juga kecintaan di balik itu. Kemudian spiritual lah, ini spiritual ini tentang keagamaan ini ya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki spiritual ya. Ya, spiritual ini tentang keagamaan. Agama kita itu adalah agama Islami. Dan ini memang kita belajar kepemimpinan Islami. Dalam kaidah hadis mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada bandingannya dan tidak ada yang menandinginya. Oleh karena itu banyak di media di mana kita melihat banyak agama-agama selain agama Islam mengakui tentang kebenaran Islam ya. Terutama kitab kita Al-Quran itu tidak ada yang rubah-rubah sesuai dengan aslinya. Tapi kalau ke kitab Injil, kitab yang lain itu sudah dimasuki oleh pikiran-pikiran manusia sehingga berubah. Berarti tidak sesuai lagi dengan aslinya. Sehingga dengan demikian orang-orang umat mereka kurang meyakini dengan adanya itu. Dan mereka lebih meyakini tentang al-Islami. Kenapa? Karena kitabnya sesuai dengan aslinya. Dan banyak contoh-contoh lain kita sebagai pemimpin ya. Misalnya ada seorang astronomi yang pulang pergi di luar angkasa sana. Ini perlu kita yakini bahwa setelah dia berada di luar angkasa sana, di sana itu ya gelap, kecuali mungkin di bintang-bintang. Tapi di balik bintang-bintang itu, gelap itu, ada cahaya yang mereka melihat. Dua cahaya. Cahaya ini adalah cahaya di luar angkasa sana yang tembus dari Mekah ke luar angkasa sana, kemudian dari Medina ke luar angkasa sana. Dan mereka tidak mendengar apa-apa kecuali suara azan. Maka bertambahlah keyakinan mereka. Sedangkan di agama mereka tidak ada seperti itu. Maka bertambahlah keyakinan mereka. Jadi begitu juga kembali di bumi ini. Dan kembali lagi tetap begitu. Jadi yang saya kenal itu ada dua pejabat sudah lebih 10 tahun bertugas di sana, pulang pergi, dia sudah belajar tentang Islam itu. Dan biar dia dinaikkan eselon atau pangkatnya sudah tidak yakin dengan agamanya, dia lebih yakin dengan agama Islam. Maka begitu dia kembali, dia menjadi mu'alaf. Kemudian ada lagi yang termuda, wanita India yang umurnya baru 21 tahun. Dia pulang pergi ke luar angkasa sana. Mendapatkan yang demikian. Dia tidak lama-lama. Begitu kembali ke bumi, maka dia memeluk agama Islam.
tahun 2011 itu kejadian itu. Nah, ini perlu kita yakini, bahkan kalau kita melihat di media diviralkan itu banyak, seperti di Amerika, di mana itu banyak yang beralih agama Islam. Jadi adinul Islam, ya, bahwa agama Islam itu tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Oleh karena itu, inilah tujuannya kita belajar tentang kecerdasan intelektual pemimpin Islam. Jadi perlu kita catat bahwa kecerdasan itu ada 3. Yang pertama kecerdasan intelektual, yang kedua adalah kecerdasan emosional, yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Kalau ini para mahasiswa pegang di mana-mana, apalagi mahasiswa sebagai calon-calon pemimpin, setiap berbicara ini diselipkan, insya Allah akan dikagumi, karena saya berputar-putar di mana-mana tidak pernah menyinggung itu. Begitu saya singgung, wah, kaget itu pejabat-pejabat yang hadir pada saat itu, karena ya selama ini mereka belum mengetahui. Bahkan kalau kita berbicara seperti ini, di luar negeri itu sudah mengerti apa itu kecerdasan intelektual dan apa itu kecerdasan spiritual dan apa itu kecerdasan emosional. Mereka sudah mengerti. Jadi oleh karena itu, itulah perlunya kita memahami tentang pelajaran keislaman, atau dalam kata lain akuntansi syariah dan kepemimpinan Islami. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada pemakala pertama saya mempersilakan untuk menampilkan presentasinya dengan judul strategis kecerdasan intelektual pemimpin Islam. Silakan.